Kita tidak bisa berteman dan bertetangga dengan Rasulullah di dunia. Kita tidak mengalami masa kehidupan yang indah itu. Sebaik-baik masa, kata Nabi SAW, adalah khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa, waktu dan zaman, sebaik-baik generasi yang muncul lahir di atas muka bumi ini adalah mereka yang hidup di zamannya Rasulullah SAW, hidup, yang bergaul dengan Nabi, yang melihat Rasulullah, yang beriman kepada Rasulullah, yang mencatat setiap firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi SAW, yang mencatat semua perkataan, perbuatan dan takrirnya Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah di hari Jumat yang penuh dengan barakah dari Allah, yang di dalamnya ada satu waktu, kata Nabi SAW, satu waktu itu dirahasiakan. Satu waktu yang dimana ada di hari Jumat itu adalah waktu doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hanya bisa salat di Masjidil Aqsa, di tempat ini, tetapi juga insyaallah mudah-mudahan kita semua dapat salat di Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblat pertama kaum muslimin dan tempat suci ketiga kaum muslimin. Tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana Rasulullah SAW dipersaksikan kepada para nabi dan rasulnya memimpin salat lebih dari 113.000 nabi dan rasul di malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Jumat yang berbahagia ini, di waktu-waktu yang mustajab, kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka Rabbal Arsyil Azim. Kami memohon kepadamu ya Allah, Tuhan pemilik arsy yang agung, Tuhan pencipta, pengatur seluruh alam semesta, Tuhan yang memberikan kita rizki dari langit dan dari bumi, Tuhan yang mengatur seluruh urusan kita semua makhluk. Ya Allah, kami bertadarruk kepadamu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kami. Berikan hidayah kepada orang-orang yang menistakan Rasul kami ya Allah. Kalau mereka tidak Engkau berikan hidayah,
maka engkau berhak untuk menghancurkan, membinasakan dan menistakan orang itu di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman-Mu di dalam surah Al-Ahzab, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu lu'inu fid dunya wal akhirah la'anahumullahu fid dunya wal akhirati walahum adzabun azim. Sungguhnya orang-orang yang telah menyakiti Allah dan Rasulnya, maka mereka berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, kelak mereka mendapatkan azab yang besar. Masyarul muslimin dirahmati Allah, khatib berpesan, berwasiat agar mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalani semua protokol Allah. Ada atau tidak ada pandemi, ada atau tidak ada penyakit, ada atau tidak ada musibah, kita wajib nomor satu taat kepada protokol Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Ta'ala, agar kita selamat di dunia, bahagia kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada saudara-saudara semua. Maukah kita berteman dan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Kita tidak bisa berteman dan bertetangga dengan Rasulullah di dunia. Kita tidak mengalami masa kehidupan yang indah itu. Sebaik-baik masa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa, waktu dan zaman, sebaik-baik generasi yang muncul lahir di atas muka bumi ini adalah mereka yang hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup yang bergaul dengan Nabi, yang melihat Rasulullah, yang beriman kepada Rasulullah, yang mencatat setiap firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencatat semua perkataan, perbuatan dan takrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Kita tidak hidup di zaman itu. Maukah kita berteman dan bertetangga dengan Rasulullah SAW? Jika tidak di dunia ini, maka kita berharap kelak nanti kita bertetangga dan berteman dengan Rasulullah SAW di surga. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Biarkan ibu dan ayah kami menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Mereka boleh mencaci, menghina orang tua kami ya Rasulullah. Mereka boleh menginjak-injak harga diri kami ya Rasulullah, karena kami pantas untuk diinjak-injak harga dirinya, karena telah meninggalkan ajaranmu, karena telah meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya. Pantas kita dihina, pantas kita diinjak-injak harga diri kita, pantas kita dijajah dan dikuasai oleh orang-orang asing. Tapi kami tidak rela kalau ada satu makhluk pun, dan pasti makhluk itu adalah makhluk yang paling hina di dunia, yang berani mencela, berani menghina, berani menggambarkan keburukan terhadapmu ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ketika kaum muslimin di seluruh penjuru dunia memperingati kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah ini, ketika kita bergembira, ketika kita mempelajari, mengkaji sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika kita membaca buku-buku Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat karakter kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dianjurkan oleh para ulama untuk membaca buku-buku sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat ini kita menghadapi serangan yang luar biasa terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serangan yang kata Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar di Mesir, Profesor Dr. Ahmad At-Tayyib, beliau mengatakan dalam Twitternya, kita saat ini sedang menyaksikan satu kampanye internasional yang terstruktur, masif dan sistematis untuk menjerumuskan dan menjorokkan Islam ke dalam konflik politik pertarungan global. Islam dan Nabi Muhammad SAW ingin dijadikan sebagai korban dari para spekulan-spekulan dunia, dan kita tidak boleh dan tidak akan menerima Islam dan Rasulullah SAW ini menjadi korban dari tangan-tangan jahil dan hina. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga dalam Twitternya, beliau mengatakan apa? Ummatul Islam la yumkinu an tufarrita fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tidak akan bisa rela menerima hak-hak kesucian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanggar oleh siapapun. Apakah mungkin dan berani hati nurani kita, berani untuk apa, kata beliau? Hal yumkinu an ashtari badai'a qaumin ahanu wastahzu bi rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita sebagai umat Rasulullah yang memiliki hati nurani yang bersih, memiliki hati nurani yang terpancar nilai-nilai keimanan, cahaya iman kepada Allah dan Rasulnya, mungkinkah kita membeli barang-barang yang diproduksi oleh bangsa, oleh kaum yang menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita bisa bertemu dengan Rasulullah? Dengan cara apa kita bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik teman, sebaik tetangga di dunia ini adalah kita bertetangga dengan orang-orang saleh. Bertetangga dengan orang saleh, bisa duduk bersama orang saleh, adalah nikmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di dunia, yang tidak hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang saleh itu akan mengingatkan kita kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Orang-orang saleh itu akan menuntun tangan kita, membimbing kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah satu kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa di dunia ini. Tapi bagaimana caranya kita bisa bertetangga dan berteman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Ini yang kita harapkan dan ini yang kita cita-citakan. Imam At-Tabarani dan Ibnu Mardawai meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki paruh baya. Dalam riwayat lain dikatakan pemuda, bukan sudah tua, masih muda. Ada riwayat mengatakan pemuda, ada yang meriwayatkan laki-laki parubaya, sudah lumayan tua, tapi belum terlalu tua. Beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tergopoh-gopoh, dengan muka wajah yang pucat. Nabi bertanya, "Kenapa engkau, wahai sahabatku, datang menghadapku dengan wajah pucat seperti ini?" Apa jawaban orang laki-laki ini, ya wahai jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, aku barusan dari rumah. Aku barusan bertemu dengan anak-anakku, bertemu dengan keluargaku. Tetapi aku langsung teringat denganmu ya Rasulullah.
Engkau adalah orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau adalah satu-satunya orang yang paling aku cintai lebih daripada cintaku kepada anak-anakku ya Rasulullah. Lalu aku teringat, kita semua ini akan mati ya Rasulullah. Aku pasti mati dan engkau juga akan mati. Sebab kita semua ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu ya Rasulullah, aku menangis. Bisakah aku nanti kelak setelah kematianku, ketika di hari kiamat nanti aku bisa bertemu lagi denganmu ya Rasulullah? Sebab engkau pasti derajatmu pasti terlalu tinggi untuk aku datangi. Engkau derajatmu pasti diangkat bersama para nabi, para rasul, bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sementara aku ini masuk surga aja enggak ada jaminan ya Rasulullah. Bagaimana aku bisa melihatmu nanti di surga di hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW tidak bisa menjawab, berkata apa-apa. Sampai malaikat Jibril turun membawa firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul selama hidupnya, dia taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, taat kepada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, tidak pernah melanggar. Kalaupun sekali-sekali dia melanggar, langsung dia bertobat, langsung dia beristighfar kepada Allah, mengakui dan menyesali kesalahannya, dan dia tidak mau mengulangi lagi kesalahannya itu. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya selama hidupnya di dunia, maka dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala bersama siapa? Bersama para nabi, bersama siddiqin, para pecinta kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang gugur mati syahid di jalan Allah, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah mereka adalah teman yang terbaik ketika nanti kita berada di yaumil qiyamah, berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah hak Nabi yang paling besar atas umatnya. Tidak cukup sekedar kita mencintai, karena banyak cinta palsu, banyak cinta yang dusta. Tapi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlandaskan kepada cinta kita kepada Allah harus dibuktikan. Kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Ittiba'lah kalian semua kepada aku. Ittiba' kepada sunnah Nabi SAW. Kita tidak hidup bersama Rasulullah, kita tidak mencatat dan menghafal hadis-hadisnya Rasulullah sebagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in. Tapi setidak-tidaknya kita ini tidak berkontribusi apa-apa untuk menjaga sunnah Rasulullah, tidak mencatat, tidak mengkodifikasi hadis Rasulullah yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita dari dunia sampai akhirat.
tapi paling tidak yang bisa kita lakukan adalah ittiba kepada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena dengan ittiba kalian kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah pasti akan mencintai kalian. Bukan hanya itu, bukan hanya kita mendapatkan cinta Allah, tetapi juga kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh dosa-dosa kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah meletakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagai cinta yang nomor satu? Apakah cinta-cinta yang lain masih berada di depan, masih berada sebagai daftar prioritas dalam kehidupan kita? Maka kalau kita masih mencintai selain Allah dan Rasulnya, apapun itu, baik kepada manusia, baik kepada benda, baik kepada materi atau fisik, maka ketahuilah azab Allah subhanahu wa ta'ala akan menanti kita. Dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa azwajukum wa ikhwanuk wa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga kerabatmu, harta-harta yang kalian cari dengan susah payah, perdagangan yang kalian takut rugi, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih. Itu semua poin-poin yang tadi disebutkan dalam firman Allah At-Taubah 24 ini lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berjihad di jalannya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kita diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ancaman Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tunggulah azab Allah sampai Allah memberikan keputusannya. Satu, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kita mendapatkan stempel dari Allah sebagai orang-orang yang fasik. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Masyarul muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama berpegang teguh kepada ajaran yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Inni taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka itu? Yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah nabinya. Maka kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, generasi penerus kita, generasi muda kita, agar mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka mencintai kitabullah, mereka mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ajaran Allah Al-Quran, jadikan petunjuk Rasulullah yaitu sunnah Nabi, jadikan kitabullah dan sunnah itu sebagai lifestyle dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang terakhir, tugas kewajiban kita, hak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tertuang di dalam surah Al-Fath ayat 9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu
wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita pembuktian. Bagaimana kita beriman kepada Allah dan Rasulnya? Yaitu dengan apa? Dengan tu'azziruhu, dengan kita menguatkan agama Allah dan menjunjung tinggi agama Allah, wa tuwaqqiruhu, menjunjung tingginya, menghormatinya. Bagaimana caranya kita menguatkan agama Allah? Ayo kuatkan iman Islam kita. Kuatkan ketahanan keluarga kita dari gempuran materialisme, gempuran hedonisme, gempuran nilai-nilai yang akan merusak ajaran Islam, gempuran nilai-nilai liberalisme, sekularisme, pluralisme agama, dan isme-isme yang lainnya yang akan menghancurkan kita, yang akan mendorong kita, yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka jahannam. Fasawfa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sairi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita kuatkan agama Allah. Kita junjung tinggi agama Allah sebagai kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga diri kita, keluarga kita, umat kita. Kuatkan ekonomi kita. Kuatkan jejaring pengamanan sosial kita. Kuatkan ilmu teknologi pendidikan kita. Itu cara kita untuk menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Agar kita dihormati, agar kita disegani, agar kita senantiasa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan kita kuat di semua lini dan semua bidang. Dengan kita memiliki pemimpin yang teguh kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan itu semua kita akan mendapatkan karunia kemenangan dari Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian semua menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian di atas muka bumi ini. Mari kita bermohon, berdoa kepada Allah Ta'ala di hari Jumat yang berkah ini, di waktu-waktu yang istijabah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah limpahkan karunia, keberkahan, dan rahmatnya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat di hari Jumat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan balas kepada kita 10 kali salam, dan wajib bagi kita untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa asahu kitabuk. Wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا الله أنت تقول في كتابك الكريم وقولك الحق إنا كفيناك المستهزئين. اللهم اكفنا من شرور أعدائك أعداء الدين. اللهم اكفنا اللهم عذب المستهزئين برسولك الكريم يا أكرم الأكرمين في الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم اجمعنا والمسلمين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعنا فيه برسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.